أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على أحكام من المحللات والمحرمات وعلى نحو محمد صلى الله عليه wasallam, yang artinya bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan akan apa yang Allah turunkan daripada kitab yang mengandung atas segala hukum daripada segala yang dihalalkan dan yang diharamkan, dan atas sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disembunyikannya, tadi disampaikannya. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang sedikit daripada mata benda dunia. Ini daripada ahli-ahli kitab, ulama-ulamanya, sifat-sifat Nabi Muhammad tidak disampaikannya, dan nang halal diharamkan, nang haram dihalakannya dengan dicampur aduknya. Untingannya jadinya menyembunyikan itu ialah mencari harga mata benda yang sedikit, yaitu daripada dunia, mengambil daripada orang-orang bawahannya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidak makan dalam perut mereka kecuali api neraka. Artinya illa haram alladhi wa sababun nar yaumil qiyamah, ialah melainkan yang haram yang ia sebab api neraka di hari kiamat. Itu. Jadi sifat Nabi Muhammad disembunyikan, dan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkannya. Ini membuli kepada orang yang di bawahannya. Nah, jadi intinya supaya orang memberi ini. Jadi yang haram yang makan. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak berkata-kata akan mereka itu oleh Allah dengan perkataan yang baik di hari kiamat. Wala yuzakkihim ay la yutahhiruhum min danasid dzunub, dan Allah tidak membersihkan mereka daripada kotoran dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya Allah.
Ulaika alladziina ishtarawd dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itulah orang-orang yang menukarkan kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan keampunan. Ay ulaika katimuna ikhtaru ma tajibu bihin nar ala ma tajibu bihil jannah. Mereka itulah orang-orang yang menyembunyikan dari hukum-hukum, disembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, disembunyikan, tidak disampaikan. Mereka memilih barang yang wajib dengan dia neraka, cegarakan neraka atas barang yang wajib dengan dia surga. Yakanya disampaikannya buju-buju orang beriman, ahli kitab itu beriman, jadi bawahannya beriman, cuma kada disampaikannya, disembunyikannya sifat-sifat Nabi akhir zaman. Fama asbarhum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka jangan menantang api neraka, waninya jangan masuk ke neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala kitaba bil haqq. Yang demikian itu sempat mendapat azab dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dengan membawa kebenaran, menyatakan yang hak, dan mereka mengubah akan hak. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id, dan bahwasanya orang-orang yang berselisih paham dalam Alkitab itu bi an amanu bi ba'di kutubillahi ta'ala wa kafaru bi ba'diha, dengan bahwa mereka beriman dengan sebahagian kitab-kitab Allah dan mereka kafir dengan sebahagiannya. Jadi kada po semuanya percaya kepada kitab Allah Ta'ala, sebahagian aja paru-paruan. Nah, ini orang ahli kitab. Ujar Tuhan la fi shiqaqin ba'id ay la fi khilafin ba'idin anil huda, sungguhnya dalam perselisihan yang jauh daripada petunjuk. Jadi terang ahli kitab kebenaran tahu dari kebenaran Nabi Muhammad, cuma disembunyikannya, kada disampaikannya. Nah, jadi akibatnya pun mereka akan ke dalam api neraka. Tujuannya itu untuk tujuannya tadi tidak lain ialah untuk mencari harga yang sedikit itu mata banda supaya diberi orang saja, mencari duit saja. Kemudian semua ayat tadi, lau sabirru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebaktian itu kamu menghadapkan muka kamu ke arah masyrik dan maghrib, tetapi kebaktian itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari yang kemudian. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman lagi dengan malaikat dan kitab-kitab dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan ia mendatangkan akan harta, mengorbankan harta atas cintanya dengan harta itu. Ay ma'hubbil mal wa huwa antu tiyahu wa anta sahihun syahihun, itu cinta non harta, lalu diberikannya harta itu pada engkau sehat badan, apik pulang mencita-cita hidup dan takutan akan pakai. Ini orang nang sifat nang bakti, udah engken aja, sayang aja, cuma ada les derma untuk kepentingan masjid, langgar, madrasah, lalu diberikan. Ia memberikan akan harta atas cintanya dengan harta itu. Namun siapa zawil qurba, akan keluarga, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa binis sabil, dan orang yang berlayar. Keputusan ongkos walaupun dia sugih di kampungnya, cuma dalam perlayaran habis, nah itu diberikan juga harta kepada ibnu sabil. Wasailin, dan orang-orang yang meminta diberikan juga harta. Wafir riqab, dan pada budak untuk dibeli, budak itu untuk dimerdekakan. Wa aqamas shalah, dan ia mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat.
Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang menyempurnakan dengan janji mereka apabila mereka berjanji. Ini orang yang bakti kepada Allah. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar di waktu susah, ketakutan, dapat bala dan kesusahan, wad-dharra, dan kemudaratan, sakit, kelaparan, dharra. Wahina basi, dan ketika peperangan, waktu syiddatul qital, dia sabar. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar dalam agama dan menuntut kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Kemudian kata mufassir, i'lam anna sifatal birri la tahsulu bi mujarrad istiqbalil masyriqi wal maghribi wa janubi was syamal, bal birru yahsulu inda majmu'i umurin asyarah. Ketahui olehmu bahwasanya sifat kebaktian tadi tidak hasil dengan semata-mata menghadap ke masyriq dan ke maghrib, ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis, ke selatan dan ke utara. Tetapi kebaktian itu hasilnya ketika terhimpun perkara yang 10 macam, itulah yang mendapat kebaktian, kebaikan yang sempurna. Ahaduha al-iman billah, at-tasdiqu bi anna Allah ta'ala mawjudun yajibu lahu kullu kamalin wa yastahilu alaihi kullu naqsin. Salah satu yang 10 tadi, yang pertama tadi beriman dengan Allah, artinya membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mawjud, wajib bagi Allah tiap-tiap sifat kamalat, sifat kesempurnaan, itu nang 20 sifat, dan mustahil atasnya tiap-tiap kekurangan, itu nang lawannya 20. Sifat-sifat Allah Ta'ala banyak, tapi yang wajib kita ketahui 20 sifat. Itu kesimpulannya, sifat-sifat kesempurnaan kepada Allah kita wajib mengetahui, itu terutama nang 20 sifat. Lalu beborongnya sifat-sifat yang kesempurnaan, contohan apa aja yang sempurna, ya sifat Allah Ta'ala, dan mustahil kepada Allah sifat kekurangan. Dan yang lawan 20 boleh wujud, tidak bakal lawannya yang tiada apapun itu. Lawan yang 20 itu. Nah itu, lalu kita beriman kepada Allah, lalu kita membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala mawjud dan Tuhan bersifat dengan kamalatir rabbaniyah, itu sifat kesempurnaan. Nah wajib kita ketahui, itu mulai wujud tidak bakal sampai ke mutakaliman. Nah itu dipelajari kalau ilmu tauhid. Wa tsaniha al-iman bi yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah ma yata'allaqu bi ma yata'allaqu bi min al-hasri wa akhdhi kutubi was su'ali wa hisabi wal mizan was sirat wa jannati wan nar. Yang kedua tadi yaitu beriman dengan hari yang kemudian, yaitu hari kiamat, serta barang yang berhubungan dengan hari kiamat itu daripada dihalaukan kepada mahsyar, dipercaya, dan mengambil kitab suratan amal kita ini, seluruhnya kita, galian kita ini baik dan jahat ini dicatat oleh kiraman katibin. Karena tulisan kitab itu akan diterbangkan, dihambur, lalu ada nama ambil dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Itu tiap orang dapat. Lalu suruh putra kitabat kata binafsika yauma alaika hasib, baca kitab engkau suratan amal kamu. Nah apa nang bahari itu kemudian ada tercatat, mulai umur balik kita itu sudah tercatat amal baik dan amal jahat. Wajib kita percaya. Dan pertanyaan hari kiamat yang pertama dikubur, soal munkar nakir, kita wajib percaya. Wal hisab dan la hisab, dihitung amal kita baik dan jahatnya, kemudian ditimbang pulang, disuruh hitung tapi timbang pulang, kan cicip sama sekali itu. Dan lagi ketika siratal mustaqim, nah, yang meyakini kita akan berjalan siratal mustaqim dan percaya lagi dengan surga dan neraka.
Itu masuk kita itu beriman dengan hari yang kemudian, yaitu hari kiamat. Kedua itu wasalisuha al-iman bil malaikah. Yang ketiganya tadi ialah beriman dengan malaikat. Tadi apa? Wa huwa anna taqida bi anna lahu ta'ala malaikatan katsirah balagat kasratuhum ila haddin la ya'lamuhu illa Allah ta'ala wa annahum ibadun mukramun ajsamun nuraniyah la yusafuna bi dhukuratin wala unusah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yatanakahun wa la yatawaladun wa la yanamun wa la tuktabu a'maluhum wa la yuhasabun wa yuhsyaruna ma'al insi wa jinni wa yadkhuluna jannah wa yatana'amuna fiha bima syaa Allah ta'ala. Yang ketiga adalah beriman dengan malaikat, yaitu bahwa kita mengiktirkan, ini meyakinkan dalam hati, menetapkan dalam hati bahwasanya bagi Allah Ta'ala malaikat yang banyak, yang sampai banyaknya itu pada batas yang tidak bisa mengetahui kecuali Allah Ta'ala sendiri. Tuhan aja yang tahunya berapa banyaknya malaikat. Enggak ada beriman ini, tidak percaya malaikat sudah pada melihat. Nah, itu orang yang beriman wajib percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang banyak. Dan malaikat itu ialah hamba-hamba Tuhan yang dimuliakan. Mereka itu jisim daripada nur, tidak bisa disifatkan dengan laki dan bini. Mereka itu bukan laki, bukan bini. Banjir jauh sekali. Nah, jadi laki kada, bini kada. Jadi laki-laki kada, bini-bini kada. Banjir pun kada. Ini dijadikan daripada jisim nur. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang Tuhan perintahkan tidak pernah maksiat. Dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan Allah. Menggawi apa yang disuruh Tuhan, mereka itu menggawi berita. Mereka itu sifatnya lebih tidak makan dan tidak bisa minum dan kada bisa kawin dan kada bisa beranak dan kada singguringan mereka. Dan tidak ditulis ama mereka. Ama mereka itu, ama daripada itu kada cerai, kada ditulis apa-apa. Dan mereka tidak dihisab. Tapi hari kiamat mereka akan dihalaukan serta manusia dan jin. Sampai aja bangun matian berada. Nah, jadi dihisab, tidak dihisab, mereka dihalaukan serta manusia dan jin. Dan mereka masuk ke dalam surga, mereka bernikmat-nikmat di dalam surga dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaina iman bi wujudihim ijmalan. Maka wajib atas kita beriman dengan ada mereka itu malaikat dengan sejumlah Tuhan. Ada mempunyai malaikat yang banyak itu dah. Dan pula wajib kita mengetahui berapa ada yang bertafsir, yaitu 10 orang. Wajib kita mengetahuinya. Nggak ada tahu ini berdosa. Nah, siapa yang 10 ini yang wajib kita kenal, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini 10 wajib kita mengetahuinya. Biar kita ada apa, sakana. Jangan Jibril itu malaikat kada lah. Ya kita malaikat Jibril. Nah, itu kan ngarannya. Mikail kan malaikat. Israfil malaikat. Azrail malaikat. Munkar kan tahu pangsolong ini kada tahu munkar itu malaikat dia kan. Nah, itu kan ngarannya. Jadi menangkana Munkar, Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, itu juga Ridwan malaikat. Nah, jadi ini tahu. Yang 10 ini bertugas masing-masing. Nah, jadi Jibril bawahi, malaikat Jibril itu tugas bawahi, Mikail bagi rezeki, Israfil ya kembali. Ini orang bahari telah dengan menjaga apa tips suruh tegarnya nih. Nah, hari kiamat kan ini megang trompet. Azrail ya bukan malaikat maut. Azrail ya malaikat maut yang pengen terus. Nah, Munkar Nakir ini spesial tugas dalam kubur. Nah, itu menanya orang nang di kubur. Nah, kalau ada orang mati ditanya oleh Munkar Nakir. Asal aja jangan mati hari Jumat. Nah, apabila mati malam Jumat atau
hari Jumat itu tidak ditanya oleh mungkar nakir. Nah, Raqib Atid 5 menulis amal kita ini baik dan jahat ditulisnya oleh Raqib Atid. Ya jurang kiraman katibin lah ya. Nah, Malik ini menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Ini wajib kita mengetahui yang 10 ini. Itu arti percaya dengan malaikat. Jadi Tuhan mempunyai malaikat yang banyak, yang wajib kita ketahui 10. Wa rabi'uha al-iman bi kutubillahi ta'ala, yang keempatnya ialah beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Tuhan pulang mempunyai kitab yang banyak. Berapa ribu kitab Tuhan? Banyak. Suhuf berapa? Banyak. Nah, wajib kita ketahui. Nah, ini 4. Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Wajib kita ketahui itu. Nah, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib kita mengetahui. Nah, anak-anak ini nggak ingat lagi namanya, tapi nang sekolah, saya ingat aja kan, hafal aja sebenarnya. Nah, itu kewajiban. Wa khamisuha al-imanu bin nabiyyin wal mursalin. Dan kelima dari yang 10 tadi ialah beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, wajib pula kita percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai rasul yang banyak. Banyak benar. Yang wajib kita ketahui berapa? 25. Ini supaya kena pulang. Biar kita kena apa? Saya kena. Nah, siapa yang 25 ini yang tersebut dalam Al-Quran? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi besar Muhammad SAW. Jumlah 25 wajib kita mengenalnya, wajib kita mengetahuinya. Biarkan hafal aja saja. Umpamanya rajulat kapenura Adam itu nabi kah? Nah, nabi jadian. Idris nabi kah? Nabi. Lut belum kah? Harun nabi kah? Nabi. Ilyasa nabi jadian. Itu Salman nabi kah? Nah, Salman, nah lain namun Salman, nah ada Sulaiman. Namun Salman iya dia nabi kadang-kadang ngarannya. Nah, ada Sulaiman. Nah, itu ngaruhnya karena minta penurang Sulaiman nabi kah? Nabi juga kesamaan kan lain. Nah, itu karena ngaruhnya dia tidak ada apa terus yang 25 tapi karena asal kenal. Itu wajib kita mengetahui yang 25 itu, mengenalnya. Wasadiquha ika ulnar ala wiki amrillahi ta'ala ma hubbihi lahu. Yang keenam dari yang 10 tadi, yaitu memberikan harta atas cucuk yang diperintah Allah Ta'ala, serta cintanya bagi harta itu, sayangnya, apiknya, tapi lantaran disuruh oleh Tuhan berikan kepada keluarga, fuqara, masakin, tetap lalu diberikan. Ini tanda orang nan bakti dari mendapat kebaikan yang sempurna. Jadi mau korban harta, mau memberikan kepada keluarga, mau memberikan kepada anak yatim, orang-orang miskin, biar ya sedikit-sedikit jadi orang minta bukan baik, biar aja punya kadang banyak dibawa ke barang, asal balik. Nah, Ibnu Sabil punya orang yang garib, orang yang berlayar, sekali punya kaya di negerinya, kantannya putus kada bisa lagi. Nah, dia minta diberikan. Dan orang-orang yang meminta kita berikan juga. Sehingga hadis Nabi Muhammad menerangkan, "Utusail walau ja'ala tarasin." Kamu berikanlah orang-orang yang meminta itu sekalipun ia datang dari tunggangan kita. Dia hebat orang tapi orang minta bari aja. Tapi ulama susah juga minta diberikan. Wasabi'uha iqamatus shalah, yang ketujuhnya dari yang 10 tadi mendirikan sembahyang. Wa hiya ada'uha fi awqatiha mustawfiyat asyurut wal arkan wal adab.
yaitu menunaikan sembahyang itu dalam segala waktunya, tepat waktunya. Jangan sampai tak keluar waktu. Lamun adun tak qada aja, ini subuh kasianan aja. Nah ini belum lagi ngaran mendapat bir tadi kebaktian tadi. Jadi mendirikan sembahyang tepat pulang dalam waktunya. Asal jangan keluar jam tak qada. Apa pulang tak ada bagiannya? Tak ada sama sekali. Ya. Nah, jadi sempurna pulang syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang dan adab-adab sembahyang. Nah, syarat sembahyang bukan 5. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini syarat sembahyang. 2, menutup aurat. Biar suci tapi kalau tutup aurat, jadi mulai pusat ini ditutup sampai kalin kuhut yang hendak terbuka. Itu syaratnya kita menutup aurat. Kalau nggak ada tutup kan terbuka, nah itu kada tutup aurat. Atau nang selawat lagi, selawat yang andap benar nih di bolah nih di punggung nih. Lalu ini kan ada kaosnya, itu di kaos yang jarang awan itu, yang ranggang-ranggang itu, aja saat baju pulang handap dia. Jadi limbah ruku kaletan, pusat punggung nih kaletan. Nah apapun itu bertutup aurat kan. Nah itu ada suatu sembahyang. Namun terbuka kan, jadi aurat ditutup. Itu syaratnya menutup aurat. Ketiga apa? Suci badan dan pakaian daripada najis dan tempat daripada najis. Biasa tutup aurat, tapi baju umpamanya karena najis, nah ada tutup juga syaratnya. Yang keempat, masuk waktu. Cukup masuk waktu, lamun masuk waktu, belum masuk waktu lagi sembahyang, ada saja umpamanya sembahyang subuh, tapi pukul 4 umpamanya belum. Atau lagi asar, hanya pukul 3 sembahyang berdahulu belum lagi orang asar, menempati ya anak mendengar orang mengaji kah berdahulu asar, nggak tahu lah kita, berdahulu asar, hanya pukul 3 aja, belum masuk waktu luput syarat, ada saja sembahyang. Nah, jadi syaratnya masuk waktu. Nang kalimat pula menghadap kiblat itu mesti ada berdahulu syarat itu sebelum sembahyang. Nah rukun sembahyang pula tepat kalau nang 13. Nah pertama takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Wajib ulangi benar itu rukun qauli, jangan Allah ada hilang ya. Ada nang barunya aja kadang-kadang lagi itu wajib didengar oleh telinga kita. Allahu Akbar, tegar aja ternyambat. Jangan Allah tadi hilang ya. Ada nang dar ya mintanya jadi hilang. Dari kemana hilangnya itu teh? Ada yang kadang-kadang lagi akbarnya itu kadang-kadang lagi. Nah kada sah itu teh takbiratul ihram kada sah. Anak diisi itu pangmukanya kan diisi itu sampai baca benar di hati kada ingatan lagi. Nah Allah tadi hilang. Ingatan aku sembahyangkan fardu zuhur umpamanya itu aja lagi tak. Nah dia mesti Allahu Akbar. Wadahnya harus dari kali ini. Nah ini menjagana yang mana? Allahu Akbar. Membuat beres. Jadi membuatnya ini ya kebanyakan kan. Jadi bawa semacam-macam jadi Allah. Tadi hilang juga baca nang di dalam tadi juga. Kalau pagat itu, nah ada sah. Jadi takbir itu terang-terang aja Allahu Akbar. Dalam hati, apa? Aku sembahyangkan fardu maghrib umpamanya 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Biar dibaca umpamanya nang awam ini dibaca atau secara terbayang. Jadi aja itu niat itu secara terbayang Allahu Akbar terbayang di hati. Jadi asal ada. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah ini penting banget. Dia penting di takbir ini kebanyakan hilang. Ada sah padahal ada sah. Kada termasuk ini. Nah jadi rukunnya 13. Pertama takbiratul ihram, berdiri betul ya, niat di dalam takbiratul ihram. 4 Fatihah, 5 ruku, surat Tumaninah, 6 i'tidal, 7 sujud, serta Tumaninah juga. 8 itu antara sujud, 9 pulang sujud, naik ke 10 kata tahiyat kan, nah tahiyat 11 selawat atas Nabi Muhammad. Ke 13 itu tinggal lah, nah salam. Nah itu tahiyat dan
apalagi tadi salawat atas Nabi Muhammad dan 13 salam. Nah ini keringkatan. Nah jadi rukun-rukun itu diperhatikan. Tumak ninahnya, nah, itu kebanyakan nggak ada tumak ninah, ya kan? Kebanyakan waktu tidak juga ada tumak ninah. Apa anak mancap? Allah Akbar, sallallahu alaihi hamidah. Rabbana taham. Ini makan tangan masih digoyang aja lagi, mana ada bertahan lagi. Nah itu apa? Balung tumak ninah namanya. Kada dengan berhentinya dari perang anggota. Jadi sampai istirahat, diam, kada bergerak lagi anggota, seluruh tubuh kita jangan ada gerak. Itu ngaran tumak ninah. Kalau masih aja lagi, belimbe aja. Berapa kali limbenya teh? Nah, jadi rukunnya 13 itu dijaga. Nah, disiplin dan adab-adab dalam sembahyang. Nah ini, nah di antara adab dalam sembahyang. Di sini ba'dus sholihin mengatakan, ujar sidin, innaka idza dakhalta fi salatika fadhkur minallahi azza wa jalla 'alaika bi tawfiqihi iyyaka lis-shalah wa tatihi laka baba hatta tahdura ayya waqtin syi'ta wa da'a bika ila babihi fi kulli yawmin 5 marrat hatta tu'addiya amanah allati abatis samawati wa ardun wal jibal an qabuliha wa qabiltaha anta ma'a dhafika. Nah, ujasin apabila engkau masuk dalam sembahyang, kita berada di sembahyang, kenapa di antara adab? Ingatkan kurnia Allah azza wa jalla kepada engkau kita nih, untuk menghilangkan ujub dan riya kepada makhluk. Jadi dalam sembahyang itu ingat kita kurnia Allah. Kita kawan bersembahyang itu diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya Allah kepada engkau, Tuhan memberi taufik kepada engkau untuk mengerjakan sembahyang. Banyak aja nang gagah, nang kuat itu cara kau sembahyang. Kita baik kawa sembahyang. Nah ini adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memberikan taufik. Tuh, jadi dalam sembahyang itu gerak-gerik kita itu turun naiknya itu ingatakan kurnia Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan ujub dan riya kepada makhluk. Buang dulu jualan. Nah jadi jualan gua jadi diingatakan lagi. Ingatakan waktu dalam sembahyang itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi yang kita kawa membaca, kawa ruku, kawa i'tidal itu adalah semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala kita. Jadi gerak-gerik itu kita adalah minnatullah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi ini sidin, ingatakan kurnia Allah azza wa jalla kepada engkau dengan Allah memberi taufik kepada kita untuk sembahyang dan membukakannya dari engkau pintu sehingga engkau menghadiri apa waktu yang engkau kehendaki. Dan Allah Ta'ala memanggil engkau kepada pintunya tiap-tiap hari 5 kali sehingga ia menunaikan amanah yang anggan 7 lapis langit dan bumi gunung daripada menerima amanah. Itu sembahyang yang waktu. Dan engkau menerima sembahyang itu serta engkau dan menerima amanah ini. Oh sini adalah sembahyang 5 waktu. Nah jadi itu dalam sembahyang dan adab tadi adalah kita pandang semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ke-8 tadi sambungannya ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ini supaya sempurna. Fassalatu silatun baina abdi wa rabbih wa zakatu silatun baina abdi wa baina ibadillah wa tuhratun lima wa tahdibun nafsi minal bukhli. Maka sembahyang itu ialah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan sembahyang hubungan kepada Allah, langsung berhubungan kepada Allah, sehingga dikatakan itu hamba itu apabila ia sembahyang sungguhnya ia wasil kepada Tuhan, itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sembahyang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan zakat itu hubungan antara hamba dan antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa daripada sifat bakhil. Kalau mulai rajin berzakat, insyaallah ada tekanan bakhil itu di dalam batinnya. Jadi jiwanya itu kada pengkenan. Sabe zakat bujur, ada yang nambah zakat. Berzakat tapi engkau dulu, kau diberikan pulang kayaknya aja udah berzakat, tapi minta berikan pulang. Nah ini kalau yang balik abah, balik umat, nah ini
membunguli juga itu zakat membunguli juga masih engken ngarannya itu lagi. Karena bujur zakatnya itu. Babar ya saya pun nggak menyerahkan lah. Belum baliakan pulang mampian ya. Mau nyesa juta zakat mengeluarkannya. Saya hitung aja. Itu tadi berikan dia bilang. Jadi nama dari bane dengan maksudnya mau mantuk aja orang dari sejuta ada. Nah, tapi janji pulang karena lah diberikan pulang belum berikan nantian ya pulang karena berzakat tadi. Betul. Lalu ada kalau sidin 100.000 kalau hendak nggak sebanyak padahal sidin banyak banget. Lah ya nang dari anak dari bini itu mah kali ngarannya itu masih engken lagi bukan zakat yang sebenarnya itu ada zakat bujur ngarannya mereka. Nah jadi zakat bujur langsung bariakan lanjut terus menangkulkan nang susah wajib ini kita mau ngasinya harus ada bayar lagi tanggungan ini amunnya menanggung nah jadi hubungan antara hamba dan hamba Allah dan untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa daripada sifat bakhil. Dan yang ke-9 daripada yang 10 tadi ialah menepati janji. Nah, apabila berjanji dengan hamba Allah Ta'ala mesti tepat janji ini. Ini penting banget. Nah ini penting banget. Untuk berjanji ini kan tepatkan kali. Nah ini nyali ya. Ya berjanji orang utang tapi nang berjanji, namun nang utang ada berjanji juga biasa aja pak. Ini nang berjanji 2 bulan, nah tangga berjanji. Nah ini namun nang kasih janjian itu terserah aja lagi. Nah jadi sifat orang nang bakti tadi yang mendapat kebaikan yang sempurna tadi ialah menepati janji apabila berjanji. Dan yang ke-10 as-sabru fi taqri, sabar dalam kekafiran. Waktu fakir sabar. Fala yashkuna li ahadin ghairillah. Mereka tidak mengadukan kepada seorang yang lain daripada Allah Ta'ala. Hanya nawan Tuhan aja mengadukan, hanya kefakirannya itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah ini orang yang sabar gitu. Lah menurut kita sedang pada susah, nah kada bisa. Anak berdoa aja, ini fakirun ya Allah ulumnya susah kayakan. Nah Tuhan aja melapor itu. Nah itu sabar dalam kefakiran. Wasabru fi bala ya wal khawfi wasyada'id wal amrad wal auja' wal ju'. Dan lagi juga sabar dalam bala dan ketakutan, kesusahan, sakit, kelaparan dan ketika bersengatan dalam pertempuran perang sabilillah, mereka tidak lari daripada musuh-musuh. Nah, lalu apa ujar Tuhan? Yang ke-10 berarti nata ulaika humul ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang yang bersifat yang 10 macam tadi ialah orang yang benar-benar dalam imannya dan menuntut kebaikan, kebaktian, dan mereka itu ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terkumpul nang sifat nang 10 tadi. Jadi bukan kebaikan nang menghadapkan muka ke arah masjid dan maghrib itu, tetapi orang yang mendapat kebaikan yang sempurna ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian sampai 10 macam tadi. Jadi kita kan, nah di sini 10 ini kita pakai. Nah, jadi mudah-mudahan kita itu dapat sama-sama memakai yang 10 macam ini sifat kebaktian inilah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه لنا وقرابة لنا في ديننا وهلكة سودك الرب وفقنا وفق لما ترضى قولا وقيلا كرما وارزق كل حلالا بين وخيراتك ولما نخضع بخير موت كل شراب حسنا كل شيء نقر رب الرضان قائم وقدان ربنا كل الدين قد أنت دنا رسل المنون وأوبر وسلام من ستر وصلاة الله دعوة المصطفى من يقض عنا ويغفر بتبنجيل من الشفاء ولا يكرم صوبه ولا سلم صدر غرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسير في رضاك ولا تولنا ولا ينسيك ولا تجعلنا ممن خالف امرك ويعصيك صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.